Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cing nyababe, rekan-rekan sekalian, gue lagi kedatangan tamu di Nahlo ini, Abang Dharma Munir. Apa kabar Bang Dharma Munir? Alhamdulillah baik, Mas makin Angga. ganteng aja ya, saya. Tapi masih kalah ganteng lah sama Mas Angga. Bang Dharma, gua mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Apa tuh? Ya, masalah perpolitikan di Indonesia. Katanya Bang Dharma ini kan dulu bekas caleg partai Bacalek ya? Bacalek Partai Mawar. Nah, dulu gimana tuh bisa sampai jadi bacalek? Emang suka mawar atau gimana ya gitu kan? Kan ada ini ya, ada simbolis ya. Kalau mawarnya satu itu hanya simbolis saja. Tapi kalau mawarnya 3 artinya cinta kan. Wes, puitis banget ya. Nah, sebenarnya sih gini perjalanannya ya. Saya waktu itu kan datang dari merantau dari tempat lain, kembali lagi ke Jakarta itu tahun 2022. 2022. Ya, tahun 2022. Saya melihat ada beberapa tawaran sebenarnya. Saya melihat kampung halaman dulu ya waktu itu. Banyak sekali perubahan-perubahan yang saya rasa harus cukup diperbaiki ya waktu itu. Apalagi kebetulan saya juga ada praktisi di IT juga. Saya melihat gini, saya cukup kaget sebenarnya. Apalagi ini saya minta juga sindiran buat Kominfo ya. Kominfo tuh. Pada saat saya datang di kota kelahiran saya, itu di Gambir, banyak sekali anak-anak muda. Ini cukup kaget saya juga waktu itu ya. Kenapa tuh? Kagetnya gini, woi kemana lu gitu kan? Biasalah anak muda kan. Biasa nih aplikasi Mi gitu kan, aplikasi yang tanda kutip gitu kan, WeChat gitu kan. Nah kebetulan kan yang namanya orang IT pasti tahu lah beberapa aplikasi-aplikasi yang notabene-nya aplikasi yang seharusnya tidak boleh digunakan gitu kan. Benar. Lalu saya berpikir, wah gila juga nih, anak SMP udah tahu aplikasi seperti ini gitu kan. SMP tuh? Yes, SMP. Buset, gokil. Saya melihat ini Kominfo seperti apa ya gitu. Nah saya berpikirnya, akhirnya coba saya ngobrol sama beberapa kawan gitu yang di Kominfo juga ada. Lalu ya ada birokrasi bro gitu kan. Ada birokrasi. Lalu saya berpikir lagi, wah kalau saya hanya sendiri sipil nih nggak kena nih bisa, gitu benar. Kan. Akhirnya saya coba lah gitu kan masuk ke salah satu partai. Saya melihat dari ideologi ya. Mawar tuh ya. Belum mawar dulu. Belum. Karena saya melihat beberapa ideologi dan ada beberapa tawaran, tapi akhirnya jatuh ke mawar. Karena saya lihat waktu itu perjuangannya seperti apa. Oh ini partainya anak muda gitu ya kan. benar. Terus dilihat dari perjuangannya untuk benar-benar rakyat ya lah waktu itu. Ya waktu itu. Ya. Sekarang udah enggak berarti ya? Penonton yang menilainya ya. Nah akhirnya saya coba masuk ke situ ya. Karena saya juga melihat ini akan ada kontestasi di Pilpres tahun 2024. Apalagi ketika saya melihat ada beberapa nih kandidat kan. Benar. Yaitu Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Gitu kan. Ini baru kandidat sebenarnya. Sebenarnya kandidat itu waktu itu banyak ya. Betul. Gitu. Kandidatnya banyak, bukan hanya mereka. Tapi kans yang paling besar pada saat itu mereka. Akhirnya saya coba profiling tuh. Kalau Prabowo saya udah pasti nggak akan milih. Siap. Gitu ya. Karena kita tahu beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Beban masa lalu lah ya. Beban masa lalu gitu ya. Pak Anies sendiri saya lihat juga track recordnya di DKI sendiri itu. Ya teman-teman tahu lah ya seperti apa. Nah saya melihat, saya profiling nih gitu. Profiling Pak Ganjar seperti apa. Lalu setelah saya profiling, saya cari tahu bukan hanya dari satu sumber. Saya cuma bilang, ini the next president gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu, saya ikut penyeleksian caleg di Partai Mawar. Lalu ikut penyeleksian,
Dan pada saat itu diseleksi tuh dari mulai ada yang namanya juri rakyat, sosialisasi ke masyarakat, lalu adanya LGD, leadership group discussion gitu ya kan. Nah, LGD itu kita membangun apa namanya? Kita dihadapkan dengan beberapa kawan-kawan bacalek juga. Kita mendiskusikan satu permasalahan waktu itu yang isunya ada di DKI Jakarta. Karena kan waktu itu saya bacalek DPRD Dapil 1 DKI. Nah, itu proses-proses itu sudah saya jalani gitu ya. Tetapi ya saya tahu di sini ada proses yang di akhirnya setelah saya keluar ada proses yang sebenarnya ini nggak banget buat saya gitu kan. Gitu ya. Nah, akhirnya ketika itu berjalan, sosialisasi berjalan, semuanya berjalan, muncul nih Prabowo ya gitu kan. Walaupun isu sebelum itu saya udah denger. Sebelumnya udah tahu tuh ya. Sebelumnya udah santer gitu ya. Dengar kedatangan sih enggak. Cuma teman-teman dari Mawar ini sendiri gitu ya, ketika saya discuss, karena pada saat perjalannya waktu, saya itu selalu memakai baju Ganjar Pranowo gitu kan. Ya. Loh, ketika saya ngajak ngobrol kok sepertinya ada rasa enggan untuk ngobrol sama saya gitu ya. Gitu ya. Gitu. Nah, pas pada saat tiba Prabowo datang, saya diundang waktu itu ke DPW Jakarta. Ditanya bagaimana lanjutannya, masih bacalek atau tidak, itu seperti itulah ya gitu. Saya hanya menanyakan waktu itu ini bagaimana sih jadinya gitu kan. Kita tahu track recordnya Mawar ini seperti apa, yang dulunya juga masih piagam tuh ya kan, piagam penghargaan gitu ya, Prabowo, terus Prabowo ya, dulu gitu kan. Banyak serangan-serangan untuk Prabowo. 2019 kita tahu. Lalu belum lama ini kan, waktu pada saat itu ya, belum lama mereka juga kan mengadakan event menolak lupa 98. Lalu saya bilang, apakah ini benar-benar lupa? Kalian sudah lupa gitu kan? Kalian tuh ya. Iya, kalian mengadakan acara menolak lupa 98, tapi mengundang, notabene mengundang yang memang ada sejarahnya di situ, orang yang mempunyai sejarah kelam di situ gitu kan. Benar. Nah, saya tanyakan apakah benar-benar kalian sudah lupa? Itu yang saya tanyakan gitu. Nah, akhirnya panjang lebar mereka bicara gitu kan, ini ada hubungannya tentang merah senior sebenarnya. Gitu ya, ada hubungannya tentang merah senior. Lalu saya bilang, kalau itu saya rasa enggak sih, karena ada beberapa saya bilang pertemuan-pertemuan itu udah ada, cuma saya nggak tahu nih ada rasa sakit hati atau apa. Saya nggak tahu itu pada saat itu, saya tanyakan itu. Tapi whatever lah gitu. Cuma pada saat itu akhirnya saya memutuskan tidak. Pada saat Prabowo datang, abang bilang udah ya udah. Karena memang indikasinya ke sana pada saat itu. Walaupun yang kita tahu mereka mendeklarasikannya kan di detik terakhir kan. Tapi pada saat itu saya sudah pasti udah ke arah sana gitu kan. Karena udah ada pembahasan tuh waktu itu kawan-kawan di Mawar gitu, langsung kabarnya dekat sama saya juga. Akhirnya saya mengundurkan diri dan berketepatan dengan waktu itu saya konferensi pers, mereka mengadakan Kopdarnas sore hari, saya bersama teman-teman pagi harinya itu kurang lebih antara jam 10 sampai jam 12 lah, kurang lebih saya lupa jamnya. Saya mengundurkan diri. Jadi pas mundur itu pas ada Kopdarnas? Ada Kopdarnas, itu 1 minggu sebelum DCS keluar kurang lebihnya. Gitu. Jadi 1 minggu sebelum DCS keluar saya mengundurkan diri gitu. Karena saya tetap memilih apa yang saya yakini, gitu. Karena saya memilih gini, walaupun saya tegak lurus, gitu ya, saya tegak lurus, tapi tegak lurusnya saya bukan tegak lurus kepada seseorang yang notabene seseorang itu manusia, gitu lah ya, manusia yang masih bisa belok, gitu kan. Tegak lurusnya saya adalah dengan keyakinan saya dan percaya saya terhadap Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Kalau saya tegak lurusnya sama misalkan contoh Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowinya belok saya harus belok, kan enggak gitu. Itu benar, saya itu bukan tegak lurus gitu ya. Tapi tegak lurus tentang nilai-nilai, bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai kebangsaan kita gitu. Nah, Bang, itu kan acara sebelumnya kan
PSI ya, Mawar ya, Mawar itu kan dukungnya itu Ganjar Yeni, rembuk rakyat. Kok bisa berubah gitu loh bang? Maksudnya berubah jadi ke Prabowo gitu. Abang lihatnya gimana tuh? Maksudnya kan ada serak dulu 2019 nyerang Prabowo yang tadi abang bilang, terus ngasih piagam penghargaan, menolak lupa, terus deklarasikan Ganjar Yeni ya kan, tahu-tahu ke Prabowo. Ini apa emang karena pengen berkuasa apa gimana? Kalau saya lihatnya gini ya, ketika saya waktu tadi saya cerita tadi ya, kalau saya cerita tadi itu ini ada berkaitannya, ini sih kaitannya katanya gitu ya, ada kaitannya dengan Merah Senior. Oh, sama ya, PDI. Merah Senior. Giri ya. atau gimana ya? Ya katanya sih waktu kemarin ada beberapa kali mereka intervensi ya di bawah gitu ya, bahwa mereka tidak bisa melakukan ini, bisa melakukan ini gitu. Nah itu yang saya dapat infonya waktu saya bertandang ke apa namanya, ke DPW PSI DKI waktu itu. Nah jadi kalau misalnya mereka berubah, saya melihat ini baru analisa aja ya, gitu ya. Saya melihat bahwa dengan seperti ini, dan kita tahu lah ya, udah pernah dibahas ini, karena adanya keinginan untuk masuk ke Senayan. Oh, oke. Karena satu yang saya masih belum bisa, walaupun mereka menggembar-gemborkan bahwa ada Jokowisme, tegak lurus dengan Pak Jokowi, karena saya yakin kok teman-teman di Mawar, teman-teman di PSI masih ada yang mempunyai ideologi atau masih punya, termasuk abang nih ya, gitu ya kan, walaupun mantan kader tapi punya idealisme lah gitu ya, ideologinya nggak gampang digoyahin gitu bang ya. Nah, gue sambil ngerokok ya bang. Sambil, Mas Yoga, yuk rokok dong. Gitu. Terus satu lagi bang. Apa? Pada saat abang keluar, terus kan PS itu menganut sistem jok. Rokok. Apa habis deh ya kan? Saya aja kita ya sambil ngerokok sambil ngobrol. Nah, pada saat Jokowisme ini digembar-gemborin ya kan, semua kader yang memang pro ke Prabowo itu kan optimis nih, bakal bisa masuk Senayan segala macam. Kita lihat balehonya banyak banget lah di Jakarta, di kota-kota penyangga. Tapi hasil akhirnya jeblok juga bang. Abang gimana nih, Jokowisme ini kayak gimana sih sebenarnya gitu? Ya kalau saya melihatnya gini ya, ada beberapa ini kan animo masyarakat sudah sangat tinggi ya, tentang bagaimana kecurangan ini secara terstruktur, sistematis dan masif ya, gitu. Dan ada juga suara-suara bahwa Mawar ini juga melakukan hal seperti itu ya, ada ada gitu, cawe-cawenya Pak Jokowi di sini tentang Mawar ini untuk meloloskan Mawar ini ke Senayan gitu ya. Nah mungkin ya, ini mungkin dari yang ikut cawe-cawe ini mungkin berpikir kalau sampai ini Mawar ini diloloskan, ini animonya juga akan semakin tinggi gitu. Benar. Akhirnya ya lebih baik tidak diloloskan gitu ya. Berarti itu analisa ya, analisa gitu abang ya. Tapi itu masuk akal juga sih bang. Ya, itu lagi keadaan begini, terus tahu-tahu dilolosin juga gitu loh, ya kan? Bisa makin gede nih ya kan, bola saljunya makin ngegelinding aja tuh. Ya karena gini bang, gue inget banget ya, pada saat teman-teman dan waktu itu gue masih di PSI, ada salah satu dan beberapa teman-teman di DPD Mawar, DPD PSI, itu menghubungi saya kan, bro, gue lagi di Semarang nih. Terus gue lagi di Jateng. Ini orang DPD, ada beberapa orang yang telepon saya. Lu punya orang nggak di mana? Di sini buat bantu gue nggak tahu jalan nih. Lu ngapain? Gue bilang kan. Lu ngapain? Ini gue lagi verifikasi faktual nih, ya kan? Kenapa? Nah orang ini cerita lah sama saya, gitu kan, bahwa
ya waktu itu mereka mengatakan bahwa hampir-hampir tidak lolos. Tapi alhamdulillah hampir tidak lolos di Jateng karena apa? Karena saya nggak tahu juga ya, entah yang di Semarang itu seperti apa gitu. Karena dia ceritanya gini. Nih tahu nih DPD Semarang nih gimana sih gitu. DPD-nya sini gimana sih gitu kan, atau DPD Jateng itu gimana sih. Nah, dari situ cuma waktu itu saya kasih beberapa rekomendasi nama. Coba lu hubungin ini kawan saya di Jateng gitu ya, di Solo dan Semarang waktu itu. Nah, yang saya bingung juga hari ini kenapa mereka juga suaranya juga cukup lumayan signifikan di Semarang, di Jawa Tengah lah ya, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah gitu. Nah, sedangkan pada saat verifikasi faktual hampir-hampir gitu, hampir-hampir gitu ya, hampir-hampir. Nah, mungkin waktu itu kan baru verifikasi faktual. Nah, pada saat prosesnya, mungkin mereka sudah melakukan berbagai cara untuk mendulang suara di Jawa Tengah. Mungkin gitu ya. Nggak apa-apa sih Bang, kita ngobrol biasa aja gitu. Maksudnya memang ya saya nggak tahu misalnya ini emang Jokowisme atau kan kemarin bansos ya, bansos efek yang memang digelontorin terus-menerus tuh sama terus-terusan lah. Yang katanya hampir-hampir juga melebihi bansos COVID gitu kan, bantuan COVID. Nah, menurut Abang nih, pada saat PSI sekarang dapat 2,8%, itu Jokowisme atau bansos efeknya? Gitu loh. Kalau bansos efek ya, kalau menurut saya bansos efek nggak terlalu pengaruh bansos efek. Tapi kalau Jokowi efek itu juga nggak terlalu juga sebenarnya gitu ya. Tapi kalau cawe-cawe ya, kalau saya gitu ya, menurut saya gitu ya. Karena kalau bansos yang kita ketahui isunya yang kita ketahui di beberapa media sosial banyak sekali gitu ya, bahwa bansos ini itu untuk memenangkan paslon dari 02 gitu kan, bukan tentang partai gitu ya. Nah, kalau Jokowi efek nggak juga kalau saya gitu melihatnya, walaupun ya seorang putra dari Pak Jokowi ada di sana gitu ya, Kaisang ketua umumnya gitu ya. Iya, soalnya kan ya kita tahu partainya Jokowi, ikut PSI gitu kan, ikut Jokowi, ikut PSI, semua banyak banget. Terus yang bagiin misalnya Pak Jokowi pada saat dia kunjungan gitu kan, tapi itu pun nggak mendongkrakan gitu. Jadi tetap aja gitu pada saat bansos, ya sudah Jokowi ada di 02 mungkin kan gitu ya. Oke Bang, thank you. Terus nah ini Bang, Abang kan ahli IT nih. Ya kan? Wah, kalau dibilang ahli masih banyak di atas langit. Setidaknya ya benar. Nah ini gue demen nih sama sekedar paham ya. Gue demen sama narasumber di Nahlo ini, banyak yang membumi. Ya elah, gue ngomongnya membumi jadinya ya kan, kayak Bang Dharma Munir begini nih, dia tetap low profile, high profit Bang. High profit beda lagi bro. Ya, Abang kan ahli IT nih. Gue mau nanya dong, ini masalah kemarin yang lagi rame nih sampai ke MK segala nih, masalah Sirekap. Dulu kan Situng tuh dulu Situng namanya kan, Situng. Situng dulu di Indonesia kan ya, di Indonesia KPU-nya kan gitu. Nah sekarang Sirekap, kok bisa Bang ada di kemarin tuh di mana? Di Singapura, ada di Cina. Itu gimana menurut Abang nih? Ada rentan ini nggak? Rentan apa namanya ya, kalau dibilang penggembosan lah, kecurangan lah, apa kayak gimana Bang menurut Abang? Ya, gini Bang, kalau ini kan servernya ada di sana, servernya di luar. Servernya itu kan kita udah tahu lah ya, gitu kan, servernya itu ada di beberapa negara, salah satunya itu di Singapura, ya ada di Cina, bahkan ada di beberapa negara. Ada di sana, ini kan pasti ada jembatan untuk mengambil data dari sini, gitu ya. Ada request dari sini. Nah, request dari sini atau submit dari sini, ini kan pasti ngobrol, gitu kan. Nah,
Di sini tuh ada function yang untuk ngobrol di sana. Nah, di sini ketika mereka, kalau kita bicara pengembosan, ini pasti akan ada sistem, embed sistem yang untuk ngobrol sama ini, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya itu bukan untuk pengembosan, kalau buat saya, dan itu bukan data privasi, ya bukan data privasi ya, dan datanya hanya sebagai media informasi saja, menurut saya sih it's okay gitu ya, data informasi ya, seperti berita-berita news, info gitu ya. Gitu. Tapi kalau ya data itu data tentang hal-hal privasi, apalagi di situ ada NIK, ada NIK apa nomor induk kita KTP di sana, KTP gitu kan. Nah, itu cukup riskan gitu ya di sana. Dan saya rasa juga di sini teman-teman juga pernah menemukan bahwa ketika ini di sana, yang seperti Roy Suryo juga mengatakan gitu kan, ada function atau ada fungsi logika yang di sini adalah untuk mengunci Pak Ganjar itu tetap di 17%, 24% dan 58%. Di sini ada functionnya gitu kan, untuk istilahnya gini, ada backdoornya yang untuk mengunci itu gitu, yang seperti yang Bang Roy Suryo katakan, benar-benar itu seperti itu kurang lebihnya. Menarik nih, yang tadi nih ini lebih ngeri lagi nih Bang, yang abang paparin. Gue baru nyadar nih kalau begini caranya ya kan, bisa-bisa nomor induk KTP gue ada di Singapura apa di Cina nih. Ya pemirsa Nahlo nih, bener. Kalau misalnya ada server di sono, berarti kan kita yang nyoblos ketahuan sono dong maksudnya ya, data nicknya segala macam kan gitu. Rawan juga cuy, gila bener. Walaupun ya kita bicara gini, walaupun server di sana gitu ya, server di sana katanya kan kita ada perjanjian, beberapa perjanjian. Nah, servernya taruh di sana. Ini kan kita nggak bisa memanage-nya, benar-benar memanage gitu, karena ada orang lain juga yang memanage itu. Iya, gitu kan? Karena seperti layaknya gini, kita taruh sesuatu kita sewa satu rumah gitu kan, kita taruh sesuatu di situ, yang bersihin kan bisa ya kan, maintenance-nya ada gitu kan, ketika ini server down atau apa, contoh misalkan kalau mati lampu atau apa gitu kan, pasti ada yang nyalakan dan ada yang menyalakannya lagi gitu kan. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan, contoh deh saya iseng gitu kan, buka ada apa, itu pasti hal-hal itu hal-hal kecil yang itu harusnya bisa dipikirkan gitu, dan itu kan sangat krusial menurut saya gitu. Iya benar. Hal-hal kecil ya, itu data yang KTP kan ya sekarang pinjol aja nih di handphone gua banyak banget nih yang kalau data pinjol segala macam kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya memang kayak gitu, masuknya ke pidana dong Bang pasti ya kan. Kalau itu ya makanya ya nih pemirsa Nahlo nih, mumpung ada ya pakar IT nih Bang Dharma Munir yang gua podcast, ternyata benar, apalagi ini kan yang dijalin ini kan Alibaba komersil Alibaba kan komersil ya. Iya, makanya pasti kan ya kita nggak tahu Alibaba misalnya mau ngapain kita nggak tahu nih. Benar. Nah, lanjutnya Bang, menurut Abang ini kan lagi rame nih masalah sengketa pilpres gitu, sengketa pilpres. Ada 01, ada 03 udah layangin gugatan ke MK gitu kan. Kalau 02 udah selamatan tuh udah selamatan ya kan, nanggap Jidor kali. Ya, jadi menurut Abang nih nanti kalau MK sebenarnya ini buat diskualifikasi atau buat gue pengen tahu deh kecurangannya gimana gitu kan, kalau gitu maksudnya menurut Abang nih, Abang kan sebagai pendukung Ganjar dan ketua relawan Ganjar lah gitu kan, gimana Bang? Ya kan gini, ada dua yang harus ditempuh sebenarnya kan. Sengketa pemilu adanya di MK, ya sengketa pemilu di MK. Kan teman-teman nih sekarang kan ada dua nih yang diusung nih oleh 01 dan 03.
yaitu hak angket dan oh ya hak angket MK, ya MK ya. betul. Nah, ada beberapa teman-teman yang mendukung tentang hak angket. Ada yang mengatakan hak angket pemilu, ada yang mengatakan hak angket itu tentang undang-undang. Jadi saya mau jelasin dulu nih, Bang. Hak angket itu kan tentang hak angket yang dihak angketkan ya, itu tentang undang-undang keuangan, undang-undang APBN, dan undang-undang KKN. Nah, sedangkan kalau hak angket pemilu, saya rasa itu hak angket itu adanya di tentang pemilu ya, adanya di MK. MK, benar. Atau sengketa pemilu, benar. Karena kan salah satu itu tugas MK. MK gitu kan, yang untuk menyidangkan pemilu, ya. Pemilu, gitu ya. Nah, apa saja yang digugat, adanya beberapa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kubu 02, gitu kan, yang digugat ya, tentang adanya penulisan, ya kan, di C1-nya gitu kan, terus adanya tentang sirekap gitu ya, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, itu tentang seperti itu kalau menurut saya gitu ya. Gitu. Nah, jadi sengketa di MK dijalankan sebenarnya untuk mengetahui kecurangan, berarti gitu Bang ya, gitu kan, kecurangan pemilu ya, kecurangan pemilu ya kan. Kalaupun memang nggak terbukti ya udah gitu kan, gitu. Namanya juga kita usaha kan gitu kan, maksudnya usaha. Tapi walaupun gini Bang, kalau ya apapun keputusan MK sebenarnya ya, apapun keputusan MK itu kan sudah akhir tuh sebenarnya. Sebenarnya sih bukan akhir juga gitu kalau menurut saya. Tapi kita lihat dulu nih netralitas hakimnya ini seperti apa nih. Nah itu. Gitu ya. Ya. Jangan sidang MK ini diputuskan, tetapi kita lihat hakim-hakimnya tidak netral gitu kan. Contoh misalnya gitu ya, yang kita ketahui kan waktu kemarin adanya sidang MK tentang Cawapres ya, tentang umur kan, Gibran. Di situ kan sudah jelas tuh, sudah jelas bahwa hanya 3 yang menyetujui dan 2 bersyarat, betul. Ya kan? Tetapi dianggap yang 5 ini menyetujui, gitu kan? Nah, sedangkan di situ juga tidak ditulis tuh, ya kan? Nah, ini yang harus dilihat lagi netralitasnya, gitu. Saya selaku warga negara, siapapun nanti keputusannya, saya sih menerima, tetapi dengan betul, ada netralitas. Betul. Ya, saya setuju sama setuju banget sama Bang Dharma. Jadi siapapun yang memang jadi pemenang ya Bang ya, tetap kita setuju ya kan. Hanya saja ya nggak boleh anti kritik juga gitu Bang ya kan. Kalau yang salah ya salah gitu kan ya. Iya. Jangan dibungkam juga lah. Nah itu gitu. Untuk ya serem juga sih kalau dibungkam sama Bang. Nah terakhir nih Bang, ini kan kemarin koalisi 02 udah ngasih nama-nama nih, ya kan, nama-nama jadi menteri segala macam. Golkar 5 tuh, ya kan. Nih, kira-kira nggak tahu lah PSI berapa ya kan. Kira-kira nih nanti kedepannya kalau memang menang nih, bakal konflik gak Bang di situ? Kan banyak banget tuh partai. Wah, jangankan gitu, relawan juga mungkin minta kali jatah gue segini menteri gitu kan. Gimana ya Bang? Ya, kalau kita lihat ya, politik pasti ada satu kepentingan ketika mereka berkoalisi. Nah, tergantung dari kepentingannya, gitu ya. Kepentingannya untuk diri sendiri, kepentingan untuk partainya sendiri, atau kepentingan untuk masyarakat. Ya, kan itu. Betul. Gitu ya. Nah, itu harus dilihat tuh. Tapi kalau yang tadi minta ya kita tahu tuh ya. Di berita juga udah banyak ya. Bener, Golkar minta 5 kursi, gitu kan. Dan ini ada beberapa. Nah, ini pasti akan ada konflik nih, gitu ya. Nah, tergantung dari pemimpinnya nantinya. Nah, kan isunya kan sudah banyak tuh bahwa Pak Jokowi itu ada di kubu 02, ya kan? Nah, kalau dilihat dari secara kepribadian antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya, ini masing-masing punya kepribadian yang sama kalau menurut saya ya. Sama, analisis saya, yaitu kepribadian koleris. Ya. Nah, koleris itu adalah kalau menurut saya ketika
saat dua orang ini mempunyai kepribadian koleris, yang mempunyai kepentingan bersama, ini akan baik. Ya. Tapi kalau mempunyai kepentingan masing-masing, ini tidak akan baik. Ribut tuh. Ini pasti ribut, gitu. Buset. Tergantung siapa yang punya power nantinya. Menarik banget dah. Pokoknya kupasan sama Bang Dharma Munir, mantan caleg PSI dan juga ya ahli IT lah kalau gitu bilang ya. Oke Bang Dharma Munir, thank you banget udah Bang stay datang lah ke Nahlo. Ya Bang, thank you Bang. Selamat. Oke. Selamat. Thank you.